Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Sebang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita menyeting full untuk akun AdSense kita ya. Di sini tujuan kita menyeting itu agar ke depan itu tidak ada masalah dan akun AdSense ini bisa kita pergunakan menerima pembayaran dari YouTube. Di sini untuk pertama kita pahami saja, ini kan kita masuk di beranda akun AdSense ya. Dan fitur AdSense itu ada di sini. Di garis 3 ini semua ada di pinggiran sini ya untuk AdSense. Ini kita bisa buka lewat browser ya. Jadi AdSense ini bukan aplikasi. Jadi di sini kita cuman buka browser, ketik saja login AdSense. Dan untuk yang pertama kalian pahami di sini kan ada yang namanya pembayaran. Pembayaran ini ada info pembayaran dan pemeriksaan verifikasi. Ini kita cek dulu di info pembayaran ya. Di info pembayaran ini untuk kelola setelan ini harus aktif. Kita masukkan data identitas KTP kita ya, bebas di sini kita masukkan punya siapa saja. Nah, seperti ini. Ini untuk nama dan alamat kita isi ya, dan untuk info pajak Amerika Serikat. Di sini biasanya teman-teman itu yang mengalami error AdSense di langkah nomor 2 itu kan langsung beli AdSense aktif di sini. Jadi di sini langsung kita bisa gantikan atau ubah alamat ini ke KTP yang beli ya. Kita ubah semuanya data-data di sini. Karena di sini ini data ini kan saya bikinnya ngawur itu loh. Nah, seperti ini ya. Kita ubah dulu semua. Lalu kita bisa simpan. Kalau sudah tersimpan, kita bisa langsung isikan info pajak ini ya, info pajak Amerika Serikat. Kelola info pajak, lalu klik tambahkan info pajak. Klik mulai formulir. Masukkan sandi, lalu klik berikutnya. Di sini langsung kita pilih saja ya, apa jenis akun Mahmin. Ini kita pilih perorangan. Setelah kita klik di sini, lalu kita klik berikutnya. Lalu untuk di bawahnya ini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini kita pilih tidak. Lalu klik berikutnya. Dan untuk pilih jenis formulir pajak ini, kita pilih yang ini ya, W8 band. Lalu klik mulai formulir W8 band. Setelah itu di sini kita masukkan ya, untuk nama ini sudah otomatis. Ntar untuk negara ini kita pilih Indonesia. Dan untuk TIN asing atau ITIN ini ya, ini kalau kita mempunyai NPWP. Kalau kita tidak mempunyai NPWP, kita bebas tidak masukkan di sini ya. Kita klik berikutnya. Dan di bagian kotak ini kita centang. Nah, seperti ini ya. Setelah di sini tercentang, di sini kalau kita klik ya, di sini alamat kita yang sudah kita masukkan tadi akan muncul ya. Jadi kita klik saja di sini, biar secara otomatis alamat ini terisi otomatis sama persis dengan alamat yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa centang. Kalau di sini sudah kita centang, lalu kita klik berikutnya. Lalu klik apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak. Di sini kalau kita tidak mempunyai NPWP ya, kita klik saja yang ini. Kalau mempunyai NPWP kita bisa klik di sini. Kita klik berikutnya. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak? Ini kita pilih yang ini ya, tidak. Lalu kalau ditampilkan kotak seperti ini kita centang, klik berikutnya. Nah, di sini yang banyak sekali teman-teman kita itu gagal paham. Jangan kalian pilih yang ini. Kalau kalian pilih yang terima dokumen melalui surat, ini malah ribet. Jadi kalian klik saja yang ini. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Nah, di sini kita klik ya. Lalu kita klik berikutnya. Setelah itu di sini juga kita centang ya. Kita centang ini, lalu klik berikutnya. Setelah itu di sini juga kita centang lagi.
kita scroll ke atas, centang lagi, pokoknya scroll aja ke atas, pilih yang bawah. Ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak. Jadi di sini kita klik yang ini ya. Ntar secara otomatis nama kita itu sudah nempel di sini. Lalu kita klik kirim. Dan secara otomatis pajak Amerika kita sudah disetujui ya, seperti ini. Dan untuk di bagian pemeriksaan verifikasi, ini ntar kalau kita sudah mendapatkan 10 dolar pertama, baru kita verifikasi identitas lagi ya, untuk request PIN. Jadi di sini ntar kalau kita sudah verifikasi identitas sama PIN, di sini ada dua ya, verifikasi IDF atau KTP itu selesai, sama verifikasi alamat pembayaran atau PIN selesai. Jadi di sini ada dua. Cuman di sini ini ada tahapan demi tahapannya, tidak bisa langsung sekarang gitu loh. Dan untuk di bagian setelan, ini di bagian setelan informasi akun. Nah, ini IDPU penayangan ya. IDPU penayangan ini hanya satu akun, satu IDPU penayangan. Jadi di sini ini nggak bisa kita contek ya. Jadi teman-teman yang minta bantuan saya itu kebanyakan kan ditutup. Ini percuma. Setelah itu di bagian setelan pribadi, di sini nggak usah kita masukkan nama, nggak apa-apa. Kita masukkan aja nomor HP. Kita scroll ke atas. Di bagian sini kita centang semua ya. Lalu kita klik simpan. Dan di bagian pengelola pengguna, ini akses dan otorisasi. Di sini ini email yang bisa mengakses akun Adsense ini. Kalau kita menambahkan satu email lagi juga bisa, aman gitu loh. Tapi email kalian, bukan email orang lain ya. Nah, jadi secara otomatis akun Adsense ini sudah tersetting ya. Ini Adsense for YouTube aktif sudah tersetting. Tinggal kita mengaitkan ke channel YouTube atau kita bisa memperbaiki error Adsense di langkah nomor 2. Pakai Adsense ini, pasti beres. Dan kalau kita klik di kelola akun Google Anda ya, di data dan privasi, di sini ada Adsense dan ada payment. Kalian ingat ya, payment ini sangat penting. Jika teman-teman itu beli akun Adsense, tapi hanya ada ini saja, Adsense ini saja ya, tanpa ada payment, jangan mau. Karena kalau tidak ada paymentnya ini, teman-teman nggak bisa menambahkan akun pembayaran. Maksudnya tidak bisa menambahkan rekening, atau mengubah metode pembayaran, atau mengubah apa saja di Adsense. Intinya nyawa Adsense itu ada di sini, di payment ini. Jadi untuk teman-teman yang beli akun Adsense, jika nggak ada, kalian cek di bagian data dan privasi nggak ada payment, jangan mau. Itu ke depan pasti masalah. Ya, semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti ya. Intinya untuk teman-teman tetap pahami main YouTube. Insya Allah kalian dapat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.